Hai kalian semua, selamat datang di channel yang insya Allah akan menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan like-nya dulu. Dukung terus channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Di video kali ini kita akan kembali membahas peristiwa dan fakta konyol dalam sejarah part 2. Yang pertama, piknik menonton perang. Pertempuran pertama Perang Saudara Amerika adalah pertempuran Bull Run. Pasukan Union dan Konfederasi bentrok. Hal menarik dari pertempuran ini adalah karena memiliki penonton yang datang dari tempat yang jauh untuk menyaksikannya. Orang-orang datang berbekal sandwich dan kacamata serta makan siang sambil menontonnya. Sebagian besar penonton adalah anggota Kongres AS yang mengharapkan tentara Union menang. Saat itu hari pertempuran bertepatan dengan hari Minggu. Jadi orang-orang datang dari seluruh Washington dengan keranjang piknik untuk menikmati pertempuran. Beberapa sumber mengatakan bahwa penontonnya sebagian besar adalah laki-laki. Sedangkan yang lain mengatakan ada banyak perempuan dan anak-anak. Beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa wiraniaga datang ke lokasi untuk menjual pai dan makanan lainnya kepada para penonton. Alasan orang-orang datang mungkin karena mereka belum pernah melihat pertempuran. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran bisa menjadi begitu intens dan kejam. Ketika para penonton melihat tentara turun, mereka mulai melarikan diri. Namun, beberapa tetap menonton sampai akhir. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan atau bahaya yang ditimbulkan dari menonton perang tersebut. Yang kedua, Slab City, kota tanpa aturan. Regulasi dan sejumlah aturan diterapkan oleh wilayah tertentu agar penduduk dapat patuh serta tertib. Tetapi masyarakat yang tinggal di Slab City, kawasan gurun Sonora, California, Amerika Serikat, percaya bahwa hal-hal yang mengikat seperti itu tidaklah penting. Slab City adalah salah satu kota terunik di dunia yang sebagian besar penduduknya didominasi kalangan lanjut usia terutama pensiunan. Selain orang tua, Slab City ditempati lapisan masyarakat Amerika lain seperti seniman hingga pengemis. Konon, mereka hanya ingin menghabiskan waktu di tempat yang bebas, tenang tanpa segala aturan yang mengikat, dan enggan melakukan aktivitas berarti. Kota ini tidak memiliki listrik, air pam, dan fasilitas penunjang infrastruktur lainnya. Secara singkat, Slab City pada awalnya adalah lahan fasilitas pelatihan untuk Corps Marinir Amerika Serikat pada tahun 1942 sebagai persiapan menghadapi Perang Dunia II. Pada tahun 1956 semua bangunan dibongkar. Namun kawasan ini tetap dibuka. Memasuki dekade 60-an, Departemen Pertahanan melepaskan secara cuma-cuma wilayah tersebut kepada California karena sudah tidak lagi diperlukan. Seiring berjalannya waktu, sebuah perusahaan kimia di Oakland mempekerjakan 20 orang untuk memanen daun kreosot di sana. Pekerja-pekerja tersebut menjadi cikal bakal adanya Slab City. Mengingat tidak adanya fasilitas listrik, banyak penduduk menggunakan generator atau panel surya untuk menghasilkan listrik sehari-hari. Pusat kegiatan yang paling dekat berjarak sekitar 4 mil barat daya Slab City. Di sanalah para penduduk berbelanja kebutuhan dasar. Slab City pun dideskripsikan oleh penghuninya sebagai miniatur kota anarki yang telah diakui secara de facto. Ketika dilabeli kota bebas dan tanpa aturan, itu artinya segala macam perbuatan dapat dilakukan di Slab City. Yang ketiga, Paus Gregorius ke-9 mengaitkan kucing dengan pemujaan iblis. Di antara semua benua di dunia, saat ini bisa dibilang Eropa yang paling luar biasa karena di Eropa semua hal-hal baik seolah-olah terkumpul menjadi satu. Baik itu majunya peradaban dan teknologi sampai keindahan tempat-tempatnya yang jarang ditemukan di benua lain. Tetapi mereka pernah mengalami masa terpuruk yang nyaris membuat benua biru ini hancur.
Sekitar abad 13–14 benua ini diserang oleh sebuah wabah menakutkan bernama Black Death. Seperti namanya, pandemi ini membawa kematian, bahkan menurut sejarah ia sudah menghabiskan jutaan orang-orang Eropa. Jumlahnya sendiri diperkirakan mencapai 75–200 juta jiwa. Wabah ini tidak pelak membuat Eropa seperti lumpuh. Jika saat itu mereka diserang bangsa Mongol atau bangsa-bangsa lain, maka akan sangat mudah ditaklukkan. Fenomena ini muncul hanya gara-gara seorang paus bernama Gregorius ke-9 yang mengeluarkan perintah konyol, yakni membunuh kucing-kucing. Gregorius menganggap kucing adalah representasi setan dan semua atributnya. Maka kemudian ia memerintahkan orang-orang untuk mengenyahkan makhluk lucu ini. Tidak diketahui berapa jumlah pasti kucing yang dibantai, tapi yang pasti sangat banyak. Matinya kucing-kucing itu mungkin berhasil menyelamatkan kegelisahan Gregorius soal setan-setan. Tapi ini justru berdampak munculnya Black Death. Diketahui kalau wabah tersebut berasal dari bakteri bernama Yersinia pestis dan dipercaya si biang penyakit tersebut disebarkan oleh tikus-tikus. Enyahnya sebagian besar kucing secara tidak langsung membuat populasi tikus membludak. Wabah ini pun menyebar secara sangat cepat. Dahulu ketika berada pada masa gentingnya Black Death, hampir seluruh Eropa terkena dampaknya. Eropa benar-benar nyaris hancur kala itu. Untungnya wabah ini pada akhirnya berhasil dihilangkan setelah banyak hal dilakukan, termasuk metode-metode menyakitkan dan konyol pula. Kalau diurut-urut lagi, kejadian ini sebenarnya lahir gara-gara keputusan Paus Gregorius ke-9. Seumpama ia tidak beranggapan kucing adalah representasi setan dan kemudian menyuruh orang-orang membantai makhluk lucu itu. Mungkin Eropa takkan pernah mengalami nasib buruk semacam ini. Black Death sampai hari ini dikenang sebagai kejadian paling buruk sepanjang sejarah benua indah itu. Yang keempat, orang Romawi menggunakan urin sebagai obat kumur. Tidak hanya zaman sekarang, zaman dulu orang merawat gigi mereka dengan metode yang ada pada saat itu. Salah satu metode yang digunakan dirasa cukup menjijikkan untuk diterapkan saat ini, yakni menggunakan air kencing untuk obat kumur. Metode ini digunakan oleh orang Romawi kuno untuk membuat gigi mereka putih dan bersih. Seperti dirilis intisarionline.com, ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa orang-orang Romawi di seluruh kekaisaran menggunakan air kencing hewan dan manusia sebagai obat kumur. Bahan aktif dalam urin adalah amonia yang disekresikan dari tubuh dalam bentuk urea. Saat ini amonia digunakan untuk pembersih. Dari pembersih perabot rumah tangga hingga dijadikan pupuk cair. Amonia tidak hanya digunakan untuk membersihkan noda membandel dari oven dan bak mandi, tetapi juga akan membuat kristal berkilauan. Selain digunakan untuk kebersihan gigi, orang Romawi juga menggunakan air kencing untuk hal lain. Sehingga tidak heran jika mereka memiliki banyak persediaan air kencing. Beberapa industri membutuhkan air kencing murni tanpa campuran. Namun beberapa industri lain seperti pertanian dan penyamakan kulit menggunakan campuran air kencing dan kotoran. Bisnis air kencing itu juga dikenai pajak. Air kencing yang berumur lama juga digunakan dalam bisnis cuci pakaian. Ada laundry dengan skala besar atau Fulonica menggunakan air kencing yang dimasukkan bersama pakaian kotor. Kemudian satu atau beberapa pekerja akan menginjaknya agar noda-noda pada pakaian hilang. Air kencing dianggap sebagai penghilang noda yang efektif. Smithsonian melaporkan bahwa meskipun sabun sudah ditemukan pada masa itu, air kencing tetap digunakan untuk menghilangkan noda yang sulit. Orang-orang Romawi juga menggunakan urin sebagai obat. Menurut Pliny the Elder, air kencing digunakan untuk mengobati luka-luka seperti luka bakar, infeksi pada anus, atau sengatan kala jengking. Mengingat sifat yang dimiliki air kencing, orang Romawi pada zaman itu tidak menganggap pengobatan dengan air kencing itu aneh. Bahkan para wanita Romawi menggunakan kotoran manusia untuk mempercantik pipi mereka. Air kencing terus menjadi komoditas yang dicari selama berabad-abad. Air kencing digunakan dalam skala besar oleh industri tekstil untuk pakaian dan industri senjata untuk memproduksi mesiu. Jadi, ketika itu air kencing sangatlah berharga. Yang kelima atau yang terakhir,
Bangsa Aztec melakukan pengorbanan manusia untuk para dewa. Bangsa Aztec yang pernah mendiami daratan Meksiko dikenal sangat kejam. Mereka kerap melakukan aksi penyerangan ke desa-desa sekitar untuk mengambil harta dan penduduk yang kelak akan dijadikan sebagai bahan ritual. Penduduk yang berasal dari kawasan lain mereka bunuh untuk ritual dengan cara mengerikan. Ritual yang dilakukan bangsa Aztec dilakukan untuk dewa dengan memotong organ dalam, seperti jantung dan membiarkan darahnya mengalir. Selain ritual yang mengerikan ini, ternyata Aztec masih memiliki ritual pengorbanan lain yang kekejiannya sudah kelewat batas. Berikut kekejian bangsa Aztec yang telah kami rangkum. 1. Ritual pengorbanan bayi kembar. Bagi masyarakat Aztec, memiliki bayi kembar adalah sebuah bencana yang sangat besar. Bayi kembar hanya akan memberikan kematian yang tidak ada habisnya. Akibat kepercayaan ini, keluarga yang memiliki anak kembar akan memberikan satu bayi kembarannya kepada dewa di kuil kembar dengan membunuh bayi itu agar kembali ke langit. Bayi yang tidak berdosa apa-apa, biasanya diletakkan di dalam kuil begitu saja hingga tidak bernyawa atau sengaja dibunuh terlebih dahulu. Setelah bayi tidak bernyawa, kesialan yang dianggap mampu membunuh siapa saja itu akan otomatis hilang sehingga kehidupan bisa berjalan seperti biasanya. 2. Pengorbanan saat perang gladiator. Seperti halnya Romawi, bangsa Aztec mengenal adanya pertarungan gladiator untuk mengetahui siapa saja yang terkuat. Dalam tradisi Aztec, siapa saja bisa melawan pahlawan atau orang terhebat dari kerajaan. Mereka boleh melawan dengan senjata berupa kayu yang digunakan untuk memukul tubuh, terutama bagian kepala. Dalam festival Flying of Men, para pemenang atau orang terkuat akan mengorbankan dirinya kepada dewa. Mereka rela dipukuli habis-habisan hingga tidak bernyawa. Bagi mereka, bisa mati di tangan banyak orang akan memberi keberkahan kepada masyarakat. Keyakinan yang teramat kuat ini menyebabkan banyak pejuang rela mengorbankan nyawanya, meski tubuhnya harus remuk terkena pukulan. 3. Pembantaian manusia untuk pembangunan piramida. Salah satu bangunan paling penting bagi bangsa Aztec adalah piramida. Bangunan itu dijadikan sebagai tempat ritual dan segala ibadah yang akan menentukan kehidupan dari warga secara menyeluruh. Pentingnya peran piramida membuat bangsa Aztec mengadakan banyak sekali pengorbanan manusia agar kehidupan mereka selalu diberkati sampai akhir. Dalam pembangunan piramida Tenochtitlan, bangsa Aztec cukup banyak melakukan pembantaian manusia. Sedikitnya ada 84.000 orang dibunuh secara massal hanya dalam waktu 4 hari. Darah dari para korban ini akan dialirkan pada piramida agar keberkahan yang diinginkan datang secara cepat dan membuat semua rakyat hidup makmur. 4. Festival Toxcatl yang mengerikan. Setiap tahun pada bulan Toxcatl penanggalan Aztec, pihak kerajaan akan memilih satu orang yang diperlakukan sebagai dewa. Orang dengan perawakan tinggi, langsing, dan memiliki rambut lurus akan diberi banyak fasilitas plus istri yang cantik. Dia diberi kesempatan untuk hidup sebaik-baiknya dengan istri dan kehidupan duniawi yang menyenangkan. Setelah genap 1 tahun, orang pilihan itu akan diminta untuk berjalan menuju puncak menara. Di sana dia akan diminta membunyikan trompet sebelum eksekusi yang mematikan dilakukan. Pemuda pilihan itu akan diminta tidur di atas batu persembahan. Di atas batu, beberapa pendeta bergerombol untuk menyaksikan aksi pendeta utama mengoyak jantung dari pemuda itu dengan pedang hingga darahnya bercucuran dan akhirnya dia mati. Setelah pemuda yang dianggap dewa mati, pihak kerajaan akan memilih lagi yang baru dan dikorbankan tahun depan. Itulah beberapa ritual pengorbanan manusia yang dilakukan bangsa Aztec selama menguasai Meksiko di abad ke-15. Mereka dipercaya telah mengeksekusi lebih dari 250.000 orang. Mungkin hanya itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang menonton dan menyimak sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.